Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di Efrata Devotion. Pagi ini saya membagikan firman Tuhan kembali dari khotbah di bukit, khotbah Yesus dari Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, adalah sebuah hal yang logis jikalau orang yang suci akan melihat Allah. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengajar bahwa Allah itu adalah suci, kudus. Oleh sebab itu, untuk melihat Dia harus di dalam kesucian. Nah, saudara sekalian, menarik saudara-saudara, tidak mungkin orang yang kotor hatinya, tidak mungkin orang yang jahat hatinya akan melihat Allah. Nah, melihat Allah tidak berarti melihat dengan mata. Melihat Allah tidak harus melihat pribadi Allah. Melihat Allah bisa berarti melihat pekerjaan-pekerjaan Allah, melihat karya Allah, melihat hadirat Allah di dalam hidup kita. Ada banyak orang percaya tidak melihat hadirat Allah, tidak melihat karya Allah, tidak melihat eksistensi Allah dalam gambaran karyanya. Kenapa, saudara? Karena hatinya tidak bersih. Nah, saudara, menarik juga kenapa Yesus mengatakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bukankah melihat itu dengan mata, saudara? Kenapa Yesus mengajar melihat dengan hati? Oh, ternyata bagi tradisi Yahudi, hati adalah pusat dari tubuh manusia. Hati adalah pusat hidup manusia. Kenapa, saudara? Karena di dalam hatilah orang menyimpan banyak hal. Karena di dalam hatilah orang menyimpan rasa. Dan di dalam hatilah kardia ini orang menaruh will. Di dalam hati kita terletak will, kehendak, di mana kita menimbang untuk memutuskan tindakan-tindakan kita. Intinya hati inilah pusat dari tubuh manusia. Nah, Yesus mengatakan diberkatilah orang yang suci hatinya. Saudara, kenapa dia mengatakan demikian? Hati itu ada di dalam. Ini untuk mengoreksi atau meresponi tampilan-tampilan kesalehan yang ditampilkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus nggak suka, saudara, seolah-olah suci, saleh di dalam tampilan luar. Yesus mau mengatakan bukan itu yang Allah kehendaki. Apa buktinya, saudara-saudara? Suatu ketika Yesus juga memberi perumpamaan di dalam Matius 23 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan baca buat saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Inilah kekudusan yang Yesus maksudkan. Inilah kesucian yang Yesus inginkan. Kesucian yang dari dalam, bukan dalam tampilan luar. Kesucian batin dalam teologi Wesley. Inner holiness dalam teologi Wesley. Orang-orang Metodis harus memulai dan mengenal hal ini. Inner holiness, kesucian batiniah. Itulah yang akan memproses hidup manusia, merubah hati kita
merestruktur hati kita, mereformasi hati kita, merenovasi hati kita, menjadi hati yang layak didiami oleh Roh Kudus. Sejak kita percaya Yesus, Roh Kudus berdiam dalam hati kita, lalu hati kita diubah oleh Roh Kudus menjadi hati yang suci. Itulah yang keinginan Allah menjadi keinginan kita, pikiran Allah menjadi pikiran kita. Nah, saudara sekalian, itu menghasilkan hati yang suci, yang bersih, yang murni. Dan ibadah kita pun akan diperkenan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apalah artinya orang Farisi, orang Saduki, atau ahli Taurat beribadah jikalau hatinya penuh dengan kekotoran? Karena itu, ingatlah hal ini Bapak Ibu pagi ini. Inner holiness, kesucian hidup diawali dengan kesucian hati. Jagalah hati, dan itu dimulai dari jauhi kemunafikan. Salam.